Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Selamat sore. Hari ini tidak salah tanggal ya, hari ini tanggal 7 bulan 3 tahun 2022. Nah, hari ini saya berada di Dog Bina Vista. Saya mau lihat apa? TBRP 2015 dan juga sore yang sedang naik dog tadi. Ini RB 2015 sudah 3 hari yang lalu ya, naik dog 2 hari yang lalu lah. Nah, saya pengen kasih tahu bahwa RP 2015 ini sedang melakukan pengedokan spesial survei ya. Survei 5 tahunan, dan apa saja pekerjaan yang akan dilakukan di survei 5 tahunan nanti akan saya bahas satu-satu. Dan juga di video kali ini sekaligus saya mau menepati janji saya membahas mengenai cekek. Kenapa dia bisa liar dan solusinya bagaimana. Sebelumnya semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat, mudah-mudahan semua urusannya lancar sampai hari ini dan seterusnya ya. Dan selamat menyaksikan. Nah, ini RP 2015, dia survei SS pertama ya, karena dia dibikin tahun 2015 dan launching sekitar tahun 2017-an. Ini 22 tahun 2022 ini spesial survei pertama. Nah, untuk spesial survei itu dia wajib naik dog yang pertama, kemudian dia wajib UT lambung. Tapi kalau untuk sekat-sekat mungkin belum ya. Untuk sekat-sekat belum, itu SS kedua kayaknya. Jadi lambung wajib di UT, kemudian di blasting coating ulang, dan porosnya dicabut. Cuma ini belum dicabut, yuk dicabut. Porosnya dicabut untuk dilakukan pengukuran clearance ya, pengukuran clearance antara poros dan bantalannya, kemudian tongkat kemudinya dicabut juga ya. Tentunya kalau kita mau cabut poros otomatis harus cabut tongkat kemudi. Dan kebetulan RP 2015 berada di samping KRI 9 yang saat ini sedang melakukan blasting ya, sun blasting. Dan itu nampaknya mesinnya ada 3 teman-teman ya. Dia enggak tahu mesinnya yang jelas mesinnya 3 ya. Entah dia 2 mesin kemudian dikopel menjadi 3, tapi tidak mungkin rasanya. Kayaknya sih, saya tidak berani menerka sih, cuma kita ambil kesimpulan bahwa itu sasnya di belakang itu ada 3, dan mungkin juga mesinnya ada 3. Tapi kita tidak membahas terlalu banyak untuk 9 ini, hanya kebetulan saja RP 2015 sedang ngedok di samping KRI 9. Nah, kita lihat ke depan, setelah 5 tahun, kira-kira perubahan ketebalan platnya itu signifikan enggak sih? Nah, seperti itu perlu dilakukan namanya UT. Dan yang melakukan UT itu bisa dari lembaga pihak ketiga ya. Pihak dog, kalau mau cepat dog bisa UT intern untuk memastikan dia dari plating atau enggak. Soalnya kadang-kadang kalau mau nunggu pihak ketiga yang melakukan UT yang di-approve oleh kelas itu agak lama. Jadi misalnya ngedog naiknya hari ini, mereka datang itu bisa 2-3 hari kemudian. Nah, ketika ada pekerjaan replating dan menunggu mereka itu kayaknya kelamaan. Cuma saya sebelum itu ya, saya mau lihat ini. Dan ini juga belum di UT ya nampaknya, mungkin besok pagi. Ini udah di blasting, tapi saya pastikan bahwa kapal ini pengurangan ketebalan platnya tidak terlalu signifikan. Artinya tidak ada pekerjaan replating, dan juga kalau dilihat dari bentuknya, deformasinya juga tidak ada. Ya mudah-mudahan tidak ada lah ya. Nanti kita lihat ke depan. Cuma sebelumnya saya ingin tunjukkan ini. Ini ada propeller, kemudian ini Y bracket yang namanya ya. Y bracket bentuknya seperti huruf Y. Kita sebutnya Y bracket, kemudian ini rudder stock yang sesuai dengan rules. Jadi ada kapal yang segede ini, itu memang rudder stocknya harus gede seperti ini. Jadi ini 5 inci teman-teman ya. Ini 5 inci, kemudian di atas itu ada kopling, dan di atasnya ada jumping collar. Nampaknya belum diapa-apain, mungkin besok, karena beberapa hari ini juga naiknya Sabtu Minggu udah libur. Dan kita lihat ke depan, kira-kira ada deformasi tidak? Nampaknya sih tidak ada, karena kalau ada deformasi, nah tambahan ya, jadi pekerjaan SS itu dia harus membersihkan valve-valve yang ada di kotak laut ini, dan kotak lautnya juga harus dibersihkan. Selain UT, kemudian cabut poros, dia harus membersihkan kotak laut atau sea chest. Nah, tidak ada ya, tidak ada kelihatan deformasi, jadi masih bagus. Dan ini platnya 12 mili kemarin. Plat bottomnya, plat killnya itu 16 mili, dan plat bottomnya ini 12 mili, lambungnya juga 12 mili. Nah, seperti ini. Tidak ada nampak deformasi, tidak ada kelihatan deformasi, baik di killnya juga sangat bagus. Nah, itu ya sangat bagus sekali.
kita tidak bisa ke sebelah kiri karena sedang ada sun blasting. Sorry, tidak bisa ke sebelah starboard karena ada sun blasting. Ya, itu saja pekerjaannya, dan perlu dicek ini teman-teman ya. Anti karat dan anti fouling itu beda. Anti karat itu untuk melindungi plat supaya tidak berkarat. Kalau anti fouling itu untuk melindungi tritip yang nempel di bodi kapal itu. Nah, ini perlu dicek juga. Jadi setelah 5 tahun dia udah mulai bopeng-bopeng seperti ini ya. Nah, ini artinya anti karatnya cukup bagus karena berkurang ya, berkurang. Cuma tidak terlalu signifikan. Ada yang berkurang banyak, ada yang tidak terlalu berkurang, tapi mereka berkurang ketebalannya dan juga bentuknya, konturnya dia bopeng-bopeng. Artinya dia memang berfungsi, dan yang dimakan oleh korosi itu ya zinc anodnya itu, seperti itu. Oke, RP 2015 tadi dan KRI 9 tadi naik di floating dock Bina Vista 1 ya. Dia di floating dock 1. Dan kemudian tongkangnya atau oil barge Desa Soreangnya dia ada di slipway, ada di dock balon sana. Kita nanti akan kesana. Sekarang saya sudah berada di ini ya, slipway dock airbag, dan kebetulan ini juga sudah duduk OB Desa Soreang. Ini benar-benar teman-teman harus perhatikan ya, karena ini saya anggap kesalahan saya dalam mendesain sebuah kapal. Kurang teliti juga, dan mungkin ya kurang pengalaman lah. Dengan adanya video ini mudah-mudahan tidak terjadi ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau mendesain tongkang terutama ya yang ditarik itu, dan ini laporannya kemarin sangat liar. Dan di video kali ini sesuai janji saya kemarin, saya akan tunjukkan kira-kira kenapa dia liar dan solusinya bagaimana. Di sini nanti saya bandingkan juga, kebetulan ya ini karena mungkin Gusti Allah meridhoi ya, jadi untuk memudahkan kita belajar, kita sekaligus dikasih 2 kapal pembanding. Di sana itu ada tongkang juga, Bina Indo Bahari 3. Itu nanti saya tunjukkan alasannya kenapa dia seperti itu. Dan di sini ada 1 buah tongkang, saya tidak tahu namanya apa. Ini tongkang sudah cukup lama juga, dan tongkang ini buatan Jepang. Nanti saya ke sana juga saya tunjukkan bedanya apa antara 3 tongkang ini ya. Tongkang yang satu itu saya kasih notasi A, tongkang yang ini B ya, dan yang ini C. Jadi yang tongkang C ini, Desa Soreang ini adalah kombinasi antara tongkang yang A dan B. Maksudnya apa nanti saya tunjukkan. Nah, tongkang ini Bina Indo Bahari 3 ini, dia teman-teman kalau lihat transomnya dari segi desain mungkin sama saja ya. Dia ada chainnya, ada lower chain, ada upper chain, kemudian skeknya ini dia menekuk ya, menekuk atau membelok. Nah, dia membelok karena yang di atas itu dia transomnya kecil, after end. Ini sesuai dengan video saya kemarin bagian-bagian kapal. Jadi teman-teman kalau saya sebut transom belakang atau after end, itu mudah-mudahan teman-teman tidak bingung lagi ya. Yang saya maksud after end itu ya itu yang paling belakang itu. Transom belakangnya ini nanti akan saya coret-coret juga. Dia ketika kapal ini dimuati full, dia belum tenggelam. Dia belum tenggelam ya. Makanya dia kemudinya harus seperti ini, dibelokkan. Kemudinya harus dibelokkan sehingga ada penahan. Artinya ketika kapal itu berjalan, dia sambil menahan aliran air itu. Nah, dia belok seperti ini. Itu karena dia gepeng. Ya, karena dia gepeng. Nah, kemudian kita bandingkan dengan tongkang yang B. Kita ke sana sebentar. Nah, sekarang kita lihat tongkang Bina Sarana 2 ya. Ini jadi tadi namanya Bina Sarana 2. Dia lurus saja ya. Skeknya itu lurus saja. Malahan dia ada mengecil ke belakang, mengerucut. Tapi dia lurus. Tidak ada belok keluar atau belok ke dalam. Dia lurus. Kenapa dia lurus? Karena pada saat dia full draft atau muatan penuh, transom atau after end itu dia tenggelam separuh. Sehingga dia masih ada tahanan ya. Sehingga masih ada tahanan dan dia tidak liar seperti itu. Jadi kenapa yang tadi dia transomnya naik atau kenapa dia dibelokkan, karena transomnya itu berada di atas air ketika muatannya full. Tapi kalau Bina Sarana 2 ini dia ketika kondisi muatan full ya, kondisi muatan full itu transom atau after end-nya itu tenggelam bahkan lebih dari separuh. Kalau kita lihat di atas itu ya, teman-teman bisa lihat ada bekas air. Ada bekas air itu adalah bekas draft kapal ketika dia kondisi penuh.
makanya skeknya dia bisa lurus seperti ini. Dan ini aman, dia tidak liar, dia tidak ke kanan ke kiri. Nah, seperti itu. Nah, ini lagi ada mas-mas yang sedang bekerja untuk menaikkan OB Desa Soreang ini, karena ini cukup lama ya naikkannya, dari hari Sabtu kemarin ya. Hari Minggu ya, hari Minggu naik. Oke. Hati-hati Mas ya. Oke. Jadi ini ada 4 buah airbag dan ini mau ditambah lagi karena mereka mau masang ganjalan cukup banyak. Karena khawatir, karena di depan sana itu tongkangnya masih ngapung dan ini cuma dinaikkan pantatnya aja. Seperti itu. Nah, lain halnya dengan OB Desa Soreang ini ya. Teman-teman bisa lihat itu. Itu bekas air yang sedikit di atas after end, di atas beton itu ya, ada bekas air, atau mungkin malah di bawahnya. Nah, itu ada bekas air di bawahnya itu. Jadi kondisi kapal ini ketika full, muatan full, itu airnya itu berada di bawah beton itu, berada di bawah transom. Sehingga kemudi seperti ini sangat tidak cocok. Ya, kemudi seperti ini dia bisa mungkin tenang ketika kita bisa membuat dia trim sampai transom itu tenggelam 50% atau minimal sampai ke pisang-pisang yang bawah itu. Nah, cuma karena kapal ini even keel tidak bisa ditrimkan lagi, artinya tangki-tangki di bagian belakang kemarin sudah berusaha diisi tapi tidak bisa membuat dia trim, sehingga kami putuskan untuk merubah skeknya. Karena dia kondisi fullnya tidak sampai tenggelam itu transomnya, makanya kita kemudi kita belokkan. Kemarin ini sudah saya belokkan dan ini bukan tongkang yang pertama yang saya bikin dengan kemudi seperti ini. Dan aman-aman saja ya, karena itu, karena di belakang itu tenggelam. Nah, dulu kita tidak melihat ini ya, tidak melihat yang lalu-lalu. Ada masukan-masukan bahwa kalau kapal dia itu tenggelam, transomnya tenggelam, itu akan berat tarikannya dan juga ya memakan tenaga seperti itu. Makanya saya ikuti dia transomnya itu berada di atas air ketika muatan full. Nah, dari kejadian-kejadian ini makanya untuk teman-teman ya, untung ya teman-teman saya sudah mengalaminya lebih dulu. Jadi nanti kalau sampean mau bikin tongkang tentunya harus perhatikan hal tersebut. Kalau misalnya terpaksa harus transomnya itu di atas garis air, buatlah kemudi itu ada belokannya, ada tekukannya. Dan kalau memang tongkang itu didesain ketika dia muatnya itu fullnya, dia airnya itu sudah naik ke transom, artinya dia separuh transom ini tenggelam, itu kemudi model seperti ini bahkan lurus tidak masalah. Ini sudah belok ini ya, ini sudah belok, jadi di depan sana itu keluar, kemudian lurus, kemudian masuk ke dalam, seperti itu. Nah, ini tidak akan ada masalah kalau dia ini tenggelam ya. Jadi ini sebagai pengalaman saja, pengalaman dari kegagalan saya untuk teman-teman, sehingga nantinya teman-teman dalam mendesain sebuah kapal itu tidak sampai terjadi seperti ini. Dan ini nanti akan kita potong, yang kanan kita pindah kiri, kita belokkan keluar. Nanti misalnya kalau sempat, nanti ketika sudah jadi saya akan tunjukkan ke teman-teman juga dia reviewnya atau hasilnya seperti apa. Seperti itu. Oke lah ya, jadi intinya itu. Jadi kalau teman-teman mau mendesain sebuah tongkang ya, kesimpulannya yaitu tadi. Jadi kalau misalnya mau transomnya atau after end-nya itu berada di atas air, buat skeknya itu dia ada tekukannya, ada belokannya. Dan untuk sudut tekukan, kemudian berapa panjang tekukannya itu bisa teman-teman bisa hitung di resisten ya, hambatan. Karena itu sangat beda sekali nanti ketika teman-teman pakai skek lurus dan pakai skek berbelok, itu hambatannya dia akan beda. Nah, itu bisa dihitung dari situ. Dan kalau misalnya teman-teman mau dia tenggelam, artinya tenggelam, transomnya itu tenggelam 50% atau 60% atau mungkin sekitar di atas 30 sampai 60, jangan sampai tenggelam 100%, itu kapalnya overload namanya. Itu boleh teman-teman bisa dipasang lurus, bisa dipasang berbelok juga bisa. Nah, intinya itu tadi. Jadi kenapa kapal ini berkelok-kelok itu karena kombinasi itu tadi. Dia transomnya atau after end-nya berada di atas air, tapi skeknya dia lurus, artinya belokannya cuma sedikit. Makanya dia ada laporan liar kemarin itu. Dan alasannya ya udah saya sampaikan tadi. Yang penting di sini pengalaman saya bisa teman-teman pakai untuk ya pengetahuan kedepannya lah ya, sehingga tidak terjadi seperti ini.
Dan mungkin itu saja video kali ini, mudah-mudahan menghibur atau paling tidak sedikit bermanfaat lah. Dan ini kami pamit ya, di sini ada Mas Asep. Diantar Mas Asep seharian karena nunggu itu tadi proses naiknya itu cukup lama karena tidak sesuai rencana ya. Jadi dia hanya ditarik sedikit ke belakang saja karena kapal ini berlayar baru 3 bulan. Jadi mungkin laporan hanya ke kelas hanya ini aja, survei khusus saja nanti. Yang jelas tidak ada pekerjaan docking pada umumnya seperti dock antara atau SS seperti itu tidak ada. Itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.